memisah justice kolaborator terdakwa dan justice kolaborator Barada Eliezer. Tapi hari ini ternyata dipanggil gabung. Bung Roni, ada tanggapan mengenai ini? Iya, Mas Bayu. Kami pada prinsipnya adalah menghormati dan menghargai apa yang menjadi kebijakan dari majelis hakim. Ya. Terkait dengan sidang hari ini digabungkan klien saya dengan RR dan KM, kami tidak keberatan. Tetapi nanti kami akan menyampaikan bermohon agar minggu depan klien kami ini dipisah persidangannya. Karena apa? Karena status klien kami ini sebagai status justice collaborator kan. Jadi memang pemeriksaan saksi terhadap Richard Eliezer pastinya berbeda dengan keterangan terdakwa lainnya. Untuk terdakwa lainnya, karena kepentingan kami kan berbeda dengan terdakwa lainnya. Kan ada beberapa fakta catatan kami bahwa terdakwa lainnya ini yang kami duga bahwa mereka mempunyai kesaksian yang sama. Ya. Terkait dengan hal ini tentunya kan kalau kami seandainya di sidang bersamaan, pastinya kan kami memperhatikan faktor psikologis dari klien kami, Richard Eliezer ini Baradae. Karena kalau seandainya digabung, tentunya dampaknya adalah terhadap kesaksian yang Richard Eliezer sudah sampaikan sebelumnya di penyidikan, kemudian nanti di penuntutan. Karena begini, Mas Bayu, kami melihat bahwa tadi saya sampaikan bahwa saksi-saksi ini semuanya seolah bahwa mereka mengatakan dengan pendapat yang sama, yang kesaksian sama. Kami mempelajari PHP tersebut. Ya. Tetapi sekali lagi kami mempercayai bahwa hakim tentunya dalam hal ini bertindak secara profesional, tentunya dalam menggabungkan perkara ini pastinya ada tujuan atau maksud tertentu ya, atau strategi-strategi tertentu. Kami akan kooperatif untuk mengikuti proses persidangan hari ini. Kemarin saya bertemu dengan Richard Eliezer, kami selesai ibadah, saya sampaikan hal-hal terkait dengan sidang hari ini. Baradae atau Richard Eliezer ini sampaikan bahwa saya siap untuk menghadapi persidangan hari ini. Oke. Jadi kami akan fokus bagaimana melihat apa sebenarnya yang menjadi tujuan untuk majelis hakim menggabungkan Baradae Richard Eliezer dengan terdakwa yang lainnya. Ya. Seperti itu, Bayu. Ya, terbayang, Bung Roni. Kalau Bung Martin, sedikit saya ingin bertanya berkaitan dengan agenda hari ini dari pihak keluarga. Juga pasti mengetahui bahwa Eliezer sebagai justice kolaborator tidak dipisah menjadi terdakwa untuk mendengarkan para saksi begitu. Ada tanggapan respon dari Bung dan pihak keluarga berkaitan dengan agenda hari ini yang menggabungkan para terdakwa termasuk Richard Eliezer nanti akan mendampingi sebagai terdakwa mendengarkan 12 saksi dengan kuat maklum dan juga dipilihkan. Bung Martin. Ya, terima kasih Mas Bayu. Nomor register perkara masing-masing terdakwa berbeda ya. Pada saat pembacaan surat dakwaan juga dipisah. Nah, yang membingungkan itu mengapa pada saat pemeriksaan saksi digabung. Kenapa tidak? Ya, ini sebenarnya ada kebingungan saya ketika Putri Chandrawati dan Verdi Sambo digabung gitu ya pada sebenarnya pemeriksa keluarga. Dan namun ternyata hari ini terulang lagi ya. Eliezer yang statusnya justice kolaborator itu digabung dengan kedua terdakwa yang lain. Dan saya tidak tahu apakah memang ini adalah ada satu bagian strategi daripada majelis hakim dan jaksa penuntut umum, atau semata-mata hanya untuk mengejar ketertinggalan jadwal agenda persidangan. Karena Eliezer yang tidak mengambil eksepsi atau nota keberatan otomatis ya memeriksa saksi lebih dahulu. Ini yang saya pikir tidak diperkirakan oleh para penasihat hukum Verdi Sambo, yang akhirnya merugikan mereka juga ketika saksi Susi diperiksa lebih dahulu oleh Mbak Roni dan teman-teman dan jaksa penuntut umum. Nah, ini merugikan kenapa? Akhirnya si Susi ini ya, yang kami dikatakan sebagai jurus andalan akhirnya patah semua. Bahkan Febridian dan Rasmala ketika ditanya yang awalnya dibilang katanya akan objektif, tapi ngomongnya jadi analog itu dengan mengatakan bahwa saksi yang dipertimbangkan itu yang menjadi alat bukti ada yang diperiksa pada saat pemeriksaan nomor register perkara klien mereka. Nah, ini juga menjadi aneh. Nah, yang membuat saya concern terhadap hal atau
pemeriksaan saksi hari ini adalah begini, Iya. Pak Edi. Anda khawatir apa yang akan terjadi kalau terutama Eliezer dijadikan satu menjadi terdakwa dengan Ricky Rizal dan Kuat Maruf? Konsennya? Yang pertama, Ricky Rizal, saya melihat kondisi ataupun kualitas keterangan ini masih abu-abu. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Herman Umar ya, abang kita ini bisa membimbing kliennya ke arah yang lebih baik. Saya sudah beberapa kali mengencourage beliau. Intinya, kalau nanti Ricky ini mau membuka fakta yang sebenarnya, kita janji kita akan bersurat untuk minta keringanan terhadap beliau. Nah, yang ketiga, si Kuat, saya pernah berbicara sama kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya dalam beberapa tayangan. Saya juga menawarkan hal yang sama. Responnya itu, Mas Bayu, tahu apa? Ya. Hanya Kuat itu tidak ada lagi hal yang disembunyikan dan semua yang dikatakan sudah benar. Nah, sedangkan ada setidaknya beberapa hal ya yang masih dia mengganjal, seperti contoh tanggal 4 katanya dia bilang dia lihat membokong, padahal tidak ada aksi. Lalu yang kedua, katanya terjadi kekerasan seksual, tapi Kuat tidak pernah mengatakan bahwa dia yang membunuh PC. Lalu yang ketiga, setidak-tidaknya pada saat peristiwa penembakan, ya Kuat katanya terdistract atau terganggu konsentrasinya sehingga tidak melihat Verdi Sambo yang menembak almarhum. Ya. Kalau dikorelasikan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Irwan Irawan, ya, ini kontraproduktif. Nah, saya tidak bisa membayangkan nanti pada saat pemeriksaan saksi ya, Bang Roni arahnya ke arah ini ya, arahnya ke arah terang, mereka arahnya ke arah gelap. Terang dan gelap itu tidak bisa digabung, Mas Bayu, itu bertentangan. Ya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan hanya pemeriksaan saksi yang 12 ini saja. Saya sangat berharap kepada majelis hakim dengan kebijaksanaan dan jaksa penuntut umum, pada saat pemeriksaan saksi mahkota, jangan pernah digabung, karena pasti akan merugikan. Ya, Richard mau menuju kebenaran, mereka mau menuju kegelapan. Jadi nggak boleh digabung. Oke, ya. Kemudian kalau dalam gambarkan kepada saya dan juga pemirsa Kompas TV begitu ya, dalam mungkin ada justice kolaborator yang lain di dalam persidangan yang lain yang pernah terjadi yang Anda ketahui di peradilan Indonesia atau mungkin di peradilan dimanapun, itu tidak pernah digabung sebagai sebuah gambaran kepada kami, Bung Roni. Pengetahuan saya belum pernah terjadi ya, Mas, bahwa saksi pelaku yang bukan saksi pelaku utama yang membongkar kejahatan dalam hal ini belum pernah ya digabung dengan pelaku utama yang lainnya ya dalam persidangan di Indonesia. Atas alasan apapun, strategi untuk mencari sesuatu belum pernah yang Anda ketahui. Setuju Mas Bayu, bahwa kita harus menghargai, harus menghormati hukum acara pidana ya, itu yang paling terpenting ya tentu. Nah, bahwa dalam proses ini kan klien saya ini kan sebagai jisi, dalam proses penyidikan kan sudah dipisah, kemudian kalau nanti di penuntutan digabungin, saya pikir ya buat apa kan saya sebagai jisi kan yang mengungkap kebenaran ini kan. Ya, ada panutan yang sama dari teman-teman dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Bung Roni, yang berkonsultasi dengan Anda, kuasa hukum Eliezer, mengenai ini? Kami sudah berkoordinasi dengan LPSK. Kami melihat bahwa LPSK juga berperan aktif ya akan berkomunikasi dengan pihak dari pengadilan. Kami hari ini kami akan lanjutkan komunikasi seperti apa keputusan dari majelis hakim ya, dari pengadilan atau PR. Iya, oke. Tapi kami juga nanti Mas Bayu akan bermohon juga secara langsung kepada majelis hakim agar persidangan ini tetap dipisah ya, karena mengingat dari awal memang nomor perkaranya sudah berbeda, berkas berbeda, ini sudah disprinting dari awal. Kemudian ketika ini digabung, menurut kami tidak seperti yang sesuai dari awal ya. Menjadi keanehan, ini menjadi keanehan buat kami. Kenapa kalau seandainya Richard Eliezer ini harus digabung dengan terdakwa yang lainnya, sedangkan terdakwa yang lainnya ini ada beberapa keterangan yang berbeda dengan Richard Eliezer. Nah, dalam pemeriksaan saksi pastinya kan kita mau menggali kebenaran material. Ketika digabung seperti ini, di mana kami menduga bahwa RR dan KR keterangannya juga ada yang menyebutkan Richard Eliezer, bagaimana kami bisa menggali keterangan saksi yang lain, sedangkan dua yang digabungkan dengan Richard
diingatkan terhadap apa rasa keadilan untuk Richard Eliezer ya. Kami sangat berharap bahwa pengadilan akan merespon ini dengan tentunya dengan baik ya. Ya, oke. Ya nanti sebentar kami akan sampaikan untuk permohonan kami akan sampaikan secara resmi di persidangan. Baik, Bung Roni, Bung Martin, kita sambung usai jeda. Tetap bersama kami, pemirsa Kompas TV di Sapa Indonesia Pagi. Freshcare dipercaya masyarakat Indonesia. Manisnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Freshcare. Freshcare kini hadir dengan Freshcare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Freshcare Press and Relax bisa ngerock and roll. Sampai yang sakit bisa beneran diobatin kan ya? Jangan percaya, sakitnya itu ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata air mineral itu beda. Luar ada, di minuman mineral, rasanya semua banget. Nggak enak. Iya, kayak aroma selati. Air mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih mineral. Omeha, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omeha, suplemen omega 3 esensial. Dalam minyak kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu melihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, my well. Baru, my well vitamin C plus C. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus C. Luka, mau mandi kulit? Pegalian nyeri sendi, butuh dipijit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok urut dan pijit. Alergi, jontor nih. Aku tiduran, obatnya yang depannya Indal CPN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CPN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CPN. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Kumit Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana saya? Mau buang sampah, Pak. Stop. Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Ini caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lain. Lalu pilih deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Ya, saudara, kami lanjutkan dialog atau obrolan kami di Sapa Indonesia Pagi hari ini berkaitan dengan akan berlangsungnya sidang lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua di PN Jakarta Selatan. Hari ini menghadirkan 3 orang terdakwa sekaligus, Eliezer, Ricky
Rizal dan Kuat Ma'ruf, dan akan didengarkan keterangan dari 12 orang saksi. Kami masih berbincang bersama Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer, dan juga Martin Lukasi Manjuntak, anggota kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua. Sedikit ke apa yang akan berlangsung di pengadilan hari ini, didengarkan 12 orang saksi. Bung Martin, apa yang Anda harapkan terjadi dari kesaksian-kesaksian yang diantaranya untuk menggambarkan pada pemirsa ada pegawai bank. Ini saya menduga kaitannya dengan rekening yang sempat setelah kejadian itu yang katanya atas nama Brigadir Joshua atau apa dan segala macam. Ini mungkin akan terang benderang hari ini dari keterangan para saksi. Kemudian ada supir ambulan dan lain-lain. Apa yang kemudian keluarga Brigadir Joshua dan Anda bersama tim kuasa hukum nanti harapkan didengar dari para saksi ini, Bung Martin? Ya, mengenai pegawai bank ya, saya pikir itu bagus bahwa agar apa yang sudah disampaikan oleh PPATK itu bisa dikonfirmasi melalui ya instansi terkait ataupun bank terkait. Ada perpindahan uang sebanyak 200 juta tanggal 11 ya dari rekening almarhum kepada rekening Ricky Rizal. Nah ini nanti kalau dikonfirmasikan jadi lebih seru ya. Berarti selama ini kita tidak menebar hoax, tapi memang fakta. Nah lalu mengenai petugas ambulans, itu juga nanti bisa membuat menjadi terang manakala Verdi Sambo mengatakan bahwa perintah itu hajar bukan tembak. Lalu katanya ketika Richard menembak, beliau panik, ya, lalu mencoba untuk memanggil ambulan, ya. Nah ini tentunya aneh. Kenapa aneh? Karena yang mengatakan hal tersebut bukan hanya Verdi Sambo, melainkan ada salah satu pendeta besar itu ya. Bahkan dia sangat yakin sekali dan diduga ingin ikut serta mengkambing hitamkan Richard Eliezer. Nanti kita bisa tanya, jam berapa datang itu ambulans? Nah, dengan luka seperti itu, apakah masih mungkin kondisi almarhum itu bisa diselamatkan? Saya lebih tertarik sebenarnya nanti ketika ya pemeriksaan ahli, Mas Bayu. Iya. Kenapa saya bilang pemeriksaan ahli lebih tertarik? Karena hari ini belum ada ahli ya? Iya nanti. Kenapa saya bilang demikian? Karena pemeriksaan ahli ini kan berbeda dengan pemeriksaan saksi. Yang ditanya adalah pendapat. Sedangkan banyak pendapat itu yang seperti kita nanti. Seperti contoh pendapat ahli dokter forensik yang pertama. Ya, itu juga kita tunggu-tunggu. Pendapat ahli balistik. Ya, itu juga kita tunggu-tunggu. Jadi seandainya nanti Kuat Ma'ruf dan Ricky tetap pada konsisten mengenai kesaksian mereka tidak melihat, mereka hanya tinggal mengkonfirmasi di mana posisi Verdi Sambo, di mana posisi Richard Eliezer, lalu disesuaikan dengan hasil uji balistik dan hasil visum et repertum. Mungkin nggak posisi Richard yang lurus itu bisa nembak pelurunya L gitu ya, arah tangga. Kalau menurut saya sih nggak mungkin. Nah, khusus untuk hari ini pemeriksaan saksi, pada kesempatan sebelumnya hakim sudah pernah memberikan shock terapi kepada Susi dan juga Daryanto. Ya, ini bisa jadi pelajaran penting bagi saksi-saksi yang lain. Hati-hati untuk memberikan kesaksian. Sampaikanlah yang benar daripada yang sebenar-benarnya ya. Jangan sampai nanti seperti Susi, jangan sampai nanti seperti Daryanto. Ya, kalian nanti malah berpotensi menjadi tersangka. Karena perlu kita ingatkan bahwa sesuai pasal 242 KUHP itu ancamannya 7 tahun dan 9 tahun apabila membuat ataupun berdampak terhadap kerugian hukum dari terdakwa. Ya. Jadi saya pikir ke depan ya Mas Bayu, ini bagus. Strategi Bang Roni udah tepat, tidak mengajukan eksepsi sehingga membongkar ya kesaksian dari saksi yang diduga menjadi jurus andalan mereka, sehingga sekarang mereka ketar-ketir bahkan sampai ke media pun nggak mau keluar gitu untuk berbicara secara dialog seperti itu. Demikian, terima kasih. Ya, terbayang Bung Martin. Sementara Bung Roni mungkin hari ini bisa jadi, walaupun mungkin nanti akan ada permohonan, bisa nggak? Maksud saya, apakah dengan permohonan nanti dari kuasa hukum Eliezer hari ini yang akan disampaikan, kemudian hakim berubah pikiran sedemikian rupa sehingga diubah jamnya dan lain-lain, masih mungkin terjadi Bung Roni itu ya? Saya pikir sih ini ya, Untuk hari ini agak sulit. untuk hari ini agak sulit Mas Bayu.
Medannya agak sulit karena pastinya kan sudah diketok ya agenda persidangan di persidangan minggu kemarin ya. Kalau hari ini untuk dipisah kayaknya agak sulit, tapi kita nggak tahu ya sekarang kemungkinan mungkin kita nggak tahu. Tapi pada prinsipnya adalah Baradae atau Richard Eliezer ini siap, Mas Bayu. Ya, secara psikologis dia tahu dia akan dihadapkan sebagai terdakwa bersamaan. Ini bukan kondisi yang ideal, sudah dijelaskan sebagai justice kolaborator, tapi dia menyatakan siap, begitu ya? Iya, kita sudah sampaikan bahwa Richard Eliezer ini siap dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun ya. Kami tim penasihat hukum sudah menguatkan Richard Eliezer ya. Jadi segala dinamika dari persidangan yang terjadi kami harus siap gitu. Iya. Jadi tidak ada masalah. Ya, tanpa bermaksud ingin merinci apa yang kemudian nanti akan terjadi hari ini dengan situasi seperti ini untuk seorang justice kolaborator seperti Eliezer, Bung Roni, saksi mana yang akan Anda perhatikan dari 12 orang saksi ini, dan apa yang nanti ini kan bisa jadi dimintai oleh majelis hakim nanti pendapat mengenai keterangan para saksi. Kita sih jadi super yakin bahwa apa yang disampaikan oleh para terdakwa nanti akan berbeda. Taruhlah ada dua kubu gitu, Eliezer dan juga Ricky dan Kuat begitu. Nah, apa yang akan Anda siapkan sebagai sebuah strategi di permukaan lah? Kami tahu bahwa ini mungkin tidak bisa secara rinci, tapi mana-mana yang akan Anda perhatikan, Bung Roni? Ya, kalau saksi yang hadir hari ini sebenarnya tidak langsung kepada Richard Eliezer ya. Jadi kami sudah mempelajari berkas, tapi catatan kami itu saksi yang bernama Sadam. Siapa dia? Sadam ini ajudan yang merangkap sebagai sopir juga ya. Ajudan FS. Ajudan FS. Jadi teman dari Richard Eliezer, mereka sama-sama masuk menjadi ajudan driver dari Tambo. Iya, dari Kesatuan Brimob. Nah, ini menarik kalau dari Sadam kami punya kepentingan untuk menggali keterangan dari Sadam ya, terkait dengan posisi hukum klien kami. Oke, di titik-titik itu nanti ya. Oke. Iya, kemudian yang terkait bank juga